Bab 430. Ketua kelompok menyerah. Tentu saja, Sekte Pedang tidak akan tunduk. Meskipun Sekte Pedang saat ini mengalami kemunduran, bahkan sekarang mengalami perubahan besar, kekuatan Sekte lemah, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk meminta mereka menjadi budak 3 Sekte dan dikendalikan oleh 3 Sekte. Murid Sekte Pedang dengarkan perintah, siapkan formasi penjaga Sekte. Dengan satu teriakan Naelsu, murid Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tersadar, tidak lagi ragu-ragu, mereka semua mengalirkan energi hitam mereka ke formasi penjaga. Saat semua energi hitam terus mengalir, energi emas pelindung besar di atas Sekte Pedang tiba-tiba menyala, dan cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari energi pelindung emas ke arah murid 3 Sekte. Sam Yuan mendengus dingin, melambaikan tangan kanannya, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan hampir setengah dari cahaya pedang emas itu meledak dalam sekejap. Raja Hantu dan Dela Yu di samping juga buru-buru bertindak, di bawah kerja sama 3 orang itu, cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba menghilang. Serang. Mengikuti perintah Sam Yuan, murid partai Yuan di belakangnya terbang menuju bukit utama Sekte Pedang, diikuti oleh pendekar hitam Sekte Hantu dan Istana Bunga. Dalam sesaat, perang besar dimulai. Pertempuran 4 sekte tidak diragukan lagi mengejutkan seluruh wilayah selatan. 4 sekte saling terkait erat, dan ada keluarga pengikut mereka di dunia fana. Terjadi pertempuran antar sekte, dan tentu saja para keluarga ini juga akan mengambil tindakan. Segera, banyak keluarga di dalam kekaisaran Qin mulai bertarung satu sama lain. Tiba-tiba, sebuah keluarga menghilang begitu saja, atau kemusnahan keluarga sering muncul di dalam kekaisaran Qin. Yang membuat orang penasaran dan bingung adalah bahwa kekaisaran Qin menutup mata terhadap hal ini, membiarkan keluarga kaya ini saling membunuh. Segera, wilayah kekuasaan kekaisaran Qin juga mulai kacau. Pegunungan puluhan ribu. Setelah menerima berita wilayah selatan dari Leno Zhang, kening warrior yang mengernyit dan tak kunjung tenang. 3 sekte besar mengepung Sekte Pedang. Tentu saja dia tidak khawatir tentang Sekte Pedang, dia bahkan berharap Sekte Pedang bisa musnah semua. Hanya saja Shila King masih berada di Sekte Pedang, ini membuatnya khawatir dan panik, bahkan membuatnya mempunyai pemikiran untuk segera kembali ke wilayah selatan. Hanya saja saat ini belum waktunya untuk kembali ke wilayah selatan. Selanjutnya, menurut berita yang dikirim kembali oleh Leno Zhang, meskipun Sekte Pedang dikepung oleh 3 sekte besar, tetapi dengan adanya formasi pelindung sekte tersebut, partai Yuan dan 2 sekte lain tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, sehingga membentuk kebuntuan saat ini. Ini membuat warrior yang bisa menghela nafas lega. Namun saat ini warrior yang sangat bingung dan tidak mengerti, dari awal, ketika mengetahui bahwa Kaisar Xi telah memanggil para prajurit elit 9 benua untuk kembali ke kota kekaisaran, dia mengira bahwa Kaisar Xi telah memanggil kembali 9 pangeran dan prajurit elit 9 benua untuk mengendalikan situasi saat ini. Bagaimanapun juga, ada banyak keluarga pengikut banyak sekte di kekaisaran Qin, semua orang tahu hal itu. Tapi sekarang sepertinya kekaisaran Qin bukan melakukannya untuk hal ini. Jika bukan karena alasan ini, lalu mengapa kekaisaran Qin memanggil begitu banyak prajurit elit kembali ke kota kekaisaran? Apakah itu untuk menghadapi 6 sekte besar? Memang ada kemungkinan seperti ini, bagaimanapun, di wilayah selatan, meskipun kekaisaran Qin adalah penakluknya, dia menguasai 9 benua dan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan, sudah dapat menguasai dunia. Namun, 6 sekte besar berada di luar kekuasaan hukum, tidak dibatasi oleh kekaisaran Qin,
bahkan selalu bersaing dengan Kekaisaran Qin untuk sumber daya manusia setiap tahun. Partai Yuan khususnya, meski Kekaisaran Qin juga takut dengan partai ini. Dan sekarang, pertempuran 4 sekte, bukankah ini malah memberi Kekaisaran Qin kesempatan? Hanya saja kebenaran seperti ini, Partai Yuan dan yang lainnya juga seharusnya menyadarinya. Jika mereka mengetahui kebenaran ini, mengapa mereka masih ingin menyerang Sekte Pedang? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Kekaisaran Qin dan Partai Yuan? Setelah berpikir lama, tetapi masih tidak mengerti, warrior yang berhenti memikirkannya. Prioritas utama sekarang adalah bertemu Kaisar Monster, lalu bergegas kembali ke wilayah selatan. Harus diketahui, saat ini di wilayah selatan ada 2 orang terkasihnya yang menunggu untuk diselamatkan. Segera kembali ke wilayah selatan, terus perhatikan setiap pihak kekuasaan besar. Jika ada berita penting, gunakan jimat transmisi suara untuk mengirimkan. Warrior yang merenung, seolah teringat akan sesuatu, dia berkata, "Oh ya, bawa orang-orang itu untuk menemuiku." Saat baru memasuki pegunungan puluhan ribu, dia menerima jimat transmisi suara dari Lesti Qin. Lesti Qin mengatakan bahwa sekelompok pembunuh telah datang ke pegunungan puluhan ribu, dan akan selalu mengikuti perintahnya. Ini membuat warrior yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lesti Qin telah mengembangkan sekelompok orang dalam waktu sesingkat itu. Selain kaget, ada lebih banyak harapan dalam hal ini. Lagi pula, orang yang bisa melewati pegunungan puluhan ribu yang luas seharusnya bukanlah orang yang lemah. Segera, di bawah kepemimpinan Leno Zhang, sekitar 100 orang datang ke hadapan warrior Yang dan Irene An. Irene An melirik orang-orang ini, menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke samping dan mulai bermeditasi, karena orang-orang ini terlalu lemah untuknya. Tapi mata warrior yang berbinar, karena di antara orang-orang ini, ada 30 alam spiritual, dan sisanya adalah alam pemenang tingkat ke-7 hingga ke-9. Walaupun kebanyakan pendekar hitam alam spiritual hanya tingkat 1, dan yang tertinggi hanya tingkat ke-2, bagi warrior yang sudah sangat bagus. Lagi pula, waktunya terlalu singkat, sudah sangat bagus untuk memiliki begitu banyak alam spiritual dan alam pemenang. Warrior yang mengamati orang-orang ini, tetapi orang-orang ini juga mengamati warrior yang. Mereka juga sangat penasaran dan menantikan ketua kelompok yang legendaris ini. Hanya saja ketika mereka melihat warrior yang, orang-orang ini sedikit kecewa. Warrior yang hanya alam spiritual tingkat 1, kekuatan semacam ini, ada banyak di antara mereka. Siapa di antara kalian yang memimpin? Warrior yang bertanya. Semua orang memandang seorang pria yang merupakan pemimpin. Pria itu berusia 20-an, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang alam spiritual tingkat kedua dalam kelompok ini. Pria itu dan warrior yang saling memandang, tidak ada rasa hormat di matanya, dan bahkan ada jejak penghinaan jauh di matanya. Dia berkata, "Itu adalah Kak Nun, tetapi ada beberapa hal yang harus dia selesaikan, baru bisa datang sebentar lagi, jadi sekarang aku pemimpinnya." Berbicara tentang ini, pria itu berhenti, lalu berkata, "Kamu adalah ketua kelompok kami." Mendengar nada bicara pihak lain, ekspresi Leno Zhang di samping segera menjadi dingin, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, karena orang-orang ini sepertinya adalah orangnya Master Pedang. Tanpa perintah Master Pedang, tentu saja dia tidak berani bertindak. Warrior yang mengerutkan kening, lalu melirik semua orang di depannya, dan berkata, "Sepertinya kalian tidak suka padaku." Kelopak mata Leno Zhang di samping berkedut. Dia telah mengikuti warrior yang untuk beberapa waktu, sudah sedikit akrab dengan temperamen warrior yang.
Jangan melihat ketenangan dan kebaikan warrior yang, tetapi dia tahu bahwa warrior yang sudah marah tidak berani. Pria yang memimpin itu berkata pelan, "Aku hanya sedikit penasaran dengan kekuatan ketua kelompok." Sino Zhang tidak berbakat, ingin belajar tentang kekuatan ketua kelompok. Terhadap Lesti Qin, dia sangat mengaguminya, karena Lesti Qin tidak hanya memiliki kekuatan, bahkan punya cara dan banyak akal. Untuk mengenali Lesti Qin sebagai ketua kelompok, tidak ada satupun dari kelompok pembunuh ini yang keberatan. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba diminta untuk mengenali seseorang yang belum pernah mereka temui sebagai ketua kelompok, dan mereka harus mendengarkan perintah pihak lain, tidak hanya dirinya, tetapi lebih dari 100 orang di belakangnya juga tidak senang. Jika ketua kelompok ini adalah alam bangsawan, bahkan puncak alam spiritual pun sudah bagus, tapi ternyata hanya seorang alam spiritual tingkat kedua. Bagaimana bisa mereka yang punya hati bangga bisa menunduk begitu saja? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pada awalnya, aku sangat senang melihat kalian. Bagaimanapun, kekuatan kalian sangat bagus, tetapi sekarang, aku sangat kecewa." Memang kecewa, meskipun kekuatan orang-orang ini lumayan, tapi jelas Lesti Qin tidak melatih orang-orang ini dengan baik. Kami semua juga sedikit kecewa dengan ketua kelompok. Sino Zhang berkata dengan dingin tanpa ragu-ragu. Di kelompok pembunuh gelap, kekuatannya luar biasa, dan bakatnya hanya di bawah orang Aing disebut Nun. Apalagi, di kelompok pembunuh gelap ini, setidaknya 30% orang adalah orangnya. Jadi dia memastikan, bahkan jika itu menyinggung ketua kelompok di depannya ini, Lesti Qin tidak akan menyalahkannya, dan bahkan mungkin akan menariknya. Warrior yang melirik pihak lain, dan kemudian berkata, "Biarkan orang yang bernama Nun datang menemuiku, jika tidak datang dalam 15 menit, dia tidak usah datang saja." Pemimpinnya adalah Nun ini, dia ingin melihat sikap Nun. Jika Nun tidak berbeda dengan orang di depannya, maka semua orang ini bisa mati saja. Untuk melatih beberapa orang, dia awalnya memberikan semua tabungannya kepada Lesti Qin. Sekarang orangnya telah ada, tetapi ada banyak serigala bermata putih yang tidak tahu terima kasih, tentu saja hatinya sangat kesal. Sino Zhang menyeringai, dan ketika akan mengejek, saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari hutan di kejauhan. Kecepatan sosok itu sangat cepat, langsung datang ke hadapan warrior yang hanya dalam beberapa napas. Nun memberi hormat kepada ketua kelompok. Nun membungkuk memberi hormat kepada warrior yang menghadapi warrior yang di depannya. Dia pasti tidak akan sebodoh Sino Zhang dan yang lainnya. Meskipun dia tidak tahu apa kekuatan warrior yang, dia tahu dari kata-kata Lesti Qin bahwa kekuatan ketua kelompok di depannya ini seharusnya luar biasa. Tapi alam ini masih sedikit terlalu rendah. Apakah kamu yang memimpin kali ini? Warrior yang berkata pelan. Ya. Warrior yang mengangguk, dan kemudian menceritakan sikap Sino Zhang dan yang lainnya dan apa yang dikatakan Sino Zhang. Melihat warrior yang berbicara tentang dirinya dan orang lain tanpa pertimbangan di depan Nun, Sino Zhang dan beberapa orang di belakangnya mencibir, dan penghinaan terhadap warrior yang di dalam hati mereka menjadi semakin kuat. Menurutmu, bagaimana mengurusi mereka? Warrior yang memandang wanita di depannya dengan main-main. Wanita itu tidak cantik, tetapi dia adalah alam spiritual tingkat ketiga. Di antara orang-orang di depannya, kekuatannya termasuk yang paling tinggi. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sikap wanita ini. Wajah Nun berubah sedikit jelek, dia berbalik dan menatap Sino Zhang dengan galak, tetapi hatinya merasa sedikit tidak berdaya. Sino Zhang, alam dan kekuatannya hanya berbeda satu tingkat dari dirinya.
Ditambah pihak lain adalah kultivator tanpa partai yang direkrut oleh Lesti Kin, dan ada banyak orangnya dalam kelompok pembunuh ini, jadi dia benar-benar tidak bisa apa-apa menghadapi Sino Zhang. Kecuali ada perintah dari Lesti Kin untuk membunuh lawan sepenuhnya. Setelah mengerang, Nun berkata, ketua kelompok, Sino Zhang dan yang lainnya telah menyinggung ketua kelompok, pantas dieksekusi, tetapi Sino Zhang tidak sengaja, mengingat ini adalah pelanggaran pertama, ditambah kelompok pembunuh kekurangan master, jadi aku harap ketua kelompok dapat membuat Sino Zhang melakukan tugas untuk menebus kesalahannya. Bagaimana menurut ketua kelompok? Mendengar kata-kata Nun, Sino Zhang yang ada di samping mencibir. Dia tahu bahwa pihak lain tidak berani melakukan apapun padanya, tetapi dia juga tidak berbicara memprovokasi warrior yang, bagaimanapun, Nun masih harus diberikan muka, jadi dia hanya melirik warrior yang dengan dingin, sudut bibirnya dipenuhi dengan penghinaan. Bersambung.